Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan bahas senapan angin yang lagi kita promokan ya. Jadi untuk senapan angin ini lagi ada promo potongan harga. Untuk senapan angin ini kita cukup bandrol di 3.200.000. Seperti apa untuk spesifikasinya dengan harga segitu? Seperti apa dengan akurasinya? Seperti apa dan kualitasnya? Simak aja videonya sampai selesai. Biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu seperti itu ya. Oke, lanjut ke detail videonya. Jadi untuk kawan-kawan yang suka dengan senapan angin power plenum bawah, ini kita jelaskan ya. Untuk power plenum bawah ini ada dua jenis ya. Jadi untuk senapan angin yang pakai power plenum di sini dan juga ada yang pakai power plenum di bawah kotak seperti ini. Nah, ini untuk salah satu yang senapan angin pakai power plenum kotak seperti ini. Jadi untuk senapan anginnya sudah termasuk senapan angin yang sangat oke sekali. Dan ini untuk harganya cukup di 3.200.000 rupiah saja sudah kawan-kawan bisa dapatkan. Dan ini sudah sama kelengkapannya ya. Jadi untuk kelengkapan ada perdam, tali sandang, kantongan peluru, peluru tes, magazin single shoot dan juga STKS. Dan tentunya juga dapat tas untuk senapannya sendiri. Dan untuk senapannya cukup oke. Jadi untuk tingkat akurasi dan kualitasnya sangat oke sekali. Ini bisa kawan-kawan dapatkan ya. Dan ini untuk senapannya akan kita lakukan uji tes akurasi dan juga uji tes FPS-nya. Jadi simak aja videonya sampai selesai biar kawan-kawan lebih tahu lagi, lebih jelas lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas yang seperti apa gitu. Makanya tonton aja sampai selesai. Jadi untuk kawan-kawan ini kita akan lanjut ke lapangan tembaknya saja ya. Jadi ini kita langsung ke lapangan tembaknya, kita tonton untuk akurasinya, kita lihat untuk FPS-nya di sana saja. Oke, lanjut ke sana. Oke, ini kita untuk lakukan uji tes akurasinya ya. Jadi untuk senapannya ini yang pakai manometer samping dan power plenum bawah. Nah, ini seperti apa untuk akurasi dari senapan angin ini akan kita uji tes di jarak sekitaran 30 meter. Oke, kita di 30 meteran kita nembaknya nitik ya, sekitaran 30 meter. Nah, ini kita hidupkan dulu untuk yang di HP. Kita tingkan dulu ya, ting. Oke, sudah hidup. Kita buat tembakan pertama di sini. Jatuhnya di mana? Kita sambil setting. Oke, itu ya, ada satu lubangan. Kita coba tembakan kedua. Apakah bisa tetap? Oke, di kirinya dikit ya. Kita jangan langsung putar. Kita coba tembakan lagi. Oke, tepat ya, berarti di kirinya dikit jatuhnya peluru. Nah, ini kita tinggal tarik retikelnya ntar ya, gitu. Yang penting bisa nitiknya dulu. Tetap nitik di kirinya dikit. Nah, itu ya, tetap di satu lubang. Lubangan yang kedua. Tetap plung satu lubang ya. Tetap di lubangan yang kedua tadi. Tambahin lagi, tetap plung di situ. Kita coba tambahkan lagi, tetap masuk ya di satu lubang yang kedua tadi. Cukup oke sekali untuk senapannya, udah beberapa kali tembakan ya. Tetap masuk. Nah, ini baru kita tarik retikelnya. Kalau sudah tahu jatuhnya pelurunya, ding. Oke, sudah pas seperti itu. Kita coba tambahkan lagi, plung, tetap di situ. Cukup oke sekali ya. Untuk droppingnya sangat mantap sekali. Nah, itu ya, tidak ada satu jari kelingking. Nah, ini untuk jaraknya sekitaran 30 meter. Ini kita lihatkan untuk sasarannya. Nah, ini kita copot dari moncamnya. Nah, ini untuk barangnya ya. Untuk senapannya seperti ini. Dan ini tadi kita pelurunya pakai QYS.
Hercules bisa, QYS pun juga bisa gitu. Dan untuk sasarannya tadi di sana. Nah, ini. Oke, sudah kelihatan ya itu ya sasarannya. Dan ini untuk senapannya. Nah, ini ya. Oke sekali, tabungnya seperti ini ya, tabung 500 cc. Dan ini untuk power plenum bawah. Nah, ini untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini. Oke, keren ya. Kita lanjut ke pembahasan untuk spesifikasinya ya di sana lagi. Dan untuk akurasinya ini kita matikan dulu yang di HP. Kita akan ke pembahasan spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini itu bagaimana akan kita ulaskan ya. Dan kita ulaskan untuk spesifikasinya. Kalau emang oke, ya ini kita akan lakukan uji FPS-nya saja. Oke, ini kita lakukan uji tes FPS-nya ya. Jadi FPS-nya ini nyampe berapa? Ini kita coba tembakan pertama ya. Jadi tembakan pertama ini kita jedorkan tor. Nyampe di 889. Di tekanan angin 1500 ini ya. Kalau kita isi lebih tinggi lagi, pasti bisa ke 1000 gitu kawan. Ini tembakan kedua, jedor 889. Nah, ini berarti cukup stabil sekali ya, walaupun angin sudah sampai ke 1500 gitu. Ntar kalau angin sudah ke 1000 itu harus diisi kembali supaya tidak terjadi kebocoran gitu kawan. Dan ini angin segitu pun masih stabil. Ini masih stabil ya di 874. Berarti ini cukup oke ya. Kalau tekanan angin tinggal di 1500 itu berarti FPS-nya sekitaran 800-an gitu. Kalau kita tekanan angin lebih tinggi lagi, pasti lebih tinggi lagi untuk di FPS-nya. Oke. Nyampe di 873. Cukup stabil sekali ya. Turunnya dikit-dikit. Mantap sekali untuk senapannya. Udah beberapa kali tembakan ya tadi. Ini dor. Oke. 865. Ini anginnya tinggal di 1300. Oke, jadi seperti itu untuk FPS-nya ya. Jadi FPS dari senapan angin ini cukup oke. Cukup bisa diandalkan sampai ke tekanan angin 1500. Jadi untuk senapannya cukup kita rekomendasikan untuk kawan-kawan yang punya big game oke, small game pun juga oke ya untuk senapan angin ini. Dan ini kita akan kembali ke tempat sana untuk lakukan uji ya, info untuk spesifikasinya seperti itu ya. Jadi spesifikasi dari senapan angin ini bagaimana biar kawan-kawan itu tidak salah pilih senapan angin yang benar berkualitas gitu. Makanya tontonlah sampai selesai, kita lanjut ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk akurasinya cukup oke sekali. Untuk di FPS-nya pun juga sangat oke. Turunnya sangat stabil sekali ya. Jadi turunnya angin itu sangat stabil sekali. Dan untuk di senapan angin ini, dia untuk di bagian popor kita sudah dilengkapi dengan yang namanya sandaran bahu. Untuk sandaran bahunya sendiri kita menggunakan jenis karet mentah ya di bagian belakang. Untuk senapan angin ini pun juga sudah ada yang namanya setelan pipi. Ini bisa kita gunakan naik dan turunnya di bagian setelan pipinya ini bisa kita gunakan biar nyaman untuk di bagian setelannya. Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah ada yang namanya popornya ini ya. Popornya menggunakan jenis popor match ada, dan juga popor klasik variasi seperti ini juga ada gitu. Dan untuk senapan angin ini peluru yang cocok pakainya QYS ya. Jadi kita antar uji tes akurasi tadi kita lakukan uji tes akurasi itu menggunakan peluru QYS gitu. Dan untuk senapan angin ini cukup oke sekali ya. Jadi untuk akurasinya tadi cukup keren. Jadi pertama kali kita tembakan itu agak di kanannya, setelah kita ambil di situ terus jatuhnya tetap di kanannya terus gitu ya. Dan itu sangatlah oke sekali. Jadi tingkat kegroppingannya sangat rapat sekali. Jadi kita setelah uji tes akurasi itu kita ke jatuhnya peluru, nah itu tidak ada jari kelingking ini tidak masuk gitu kan, apalagi jempol ya gak masuk sekali gitu. Dan itu jari kelingking ini nggak masuk ternyata. Dan itu sangat oke sekali untuk di senapan angin ini, karena untuk senapannya ini belum pakai regul dan juga untuk power plenumnya ini bawaan, masih bawaan ya, yang diri bawah kotak ini. Dan untuk senapannya cukup oke, dia untuk di bagian akurasi dan kualitasnya sangat mantap sekali, karena ini
salah satunya yang sudah teruji di bagian power plenum bawah gitu, dan ini yang sudah lulus untuk di power plenum bawah, karena kemarin kita udah uji di power plenum bawah itu di senapan angin predator itu ada yang kendala yang tidak kita inginkan gitu kawan. Makanya kita harus lebih teliti lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas yang seperti apa gitu. Makanya jangan asal beli senapan angin. Jadi tonton aja videonya sampai selesai ya, biar tahu lebih detailnya senapan angin ini seperti apa gitu. Dan untuk senapan angin ini dia untuk di bagian popornya ini klasiknya variasi, terus triggernya sudah pakai jenis trigger match. Nah, ini salah satu yang paling sering ditanyakan, perbedaannya bagaimana trigger match sama trigger klasik ya ini ya. Kalau trigger match itu dia pakai settingan dari luar pun juga bisa. Jadi bisa kita setting yang ringan, yang keras pun juga bisa. Nah, kalau untuk di bagian trigger klasik itu biasanya harus copot di bagian setelan triggernya gitu kawan. Jadi untuk perbedaannya cukup di situ. Dan untuk di senapan angin ini pun juga sudah menggunakan jenis setelan power ya. Jadi untuk setelan powernya ini bisa kita tambahkan powernya, bisa kita kurangin powernya. Dan ini setelan powernya sudah pakai stainless juga, cukup oke digunakan ya, cukup keren. Untuk tarikannya sendiri kita menggunakan jenis tarikan seat lever, ringan dan halus sekali. Untuk hammernya sudah pakai hammer stainless. Nah ini untuk hammernya bisa kita pasangin dengan catchel kongkang, bisa kanan bisa kiri juga oke gitu. Dan untuk senapannya juga sudah menggunakan jenis tarikannya ini pakai tarikan seat lever, bisa kita gunakan ya untuk menariknya. Dan ini bisa kita taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri. Untuk magazine pun juga bisa kita pasangin isi 14 round atau 14 peluru di bagian magazinnya. Cukup oke sekali untuk senapan angin ini ya. Jadi untuk kawan-kawan bisa dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu di 3.200.000 sudah sama kelengkapannya. Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah menggunakan jenis power plenum bawah kotak ini power plenum bawahnya, dan ini cukup oke, bisa untuk menambah powernya beneran kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang suka power keras pakai yang power plenum bawah, tapi yang sudah teruji ya. Jadi jangan asal beli senapan angin yang belum teruji gitu kawan, sangat membahayakan diri kita sendiri. Makanya kalau beli senapan harus lebih detailnya senapan angin itu bagaimana konstruksinya itu harus tahu gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan ini tak jelaskan untuk si spesifikasinya gitu. Dan ini kalau ada kekurangan dan kelebihannya pasti kita jelaskan juga gitu. Dan untuk senapan angin ini dia sudah menggunakan jenis rail mounting ODD2. Ini salah satu kekurangannya, dia untuk mencarinya agak lumayan sulit, tapi untuk tingkat kelebihannya dia lebih besar, lebih kuat untuk di bagian rail mountingnya seperti itu. Jadi untuk di sini dia lebih kuat otomatis ya, karena dia lebih besar. Dan untuk larasnya kita menggunakan laras jenis laras seamless dengan alur 12, OD-nya pakai OD 14. Jadi untuk larasnya ini kita sudah pakai laras pilihan. Untuk peluru yang cocok di laras yang ini itu pakainya KYS. Nah, ini larasnya dari laras Vagesa ya, dan ini cukup oke sekali. Untuk di bagian tabung kita menggunakan jenis tabung bocap 500 cc. Jenong untuk kapasitasnya 2800 PSI, untuk isi maksimalnya aman di segitu. Jadi untuk senapan angin ini jangan sampai kehabisan anginnya. Takutnya kalau kehabisan angin ntar ada kendala seperti kebocoran entah lewat laras, lewat valve dan lain sebagainya. Untuk mencegah dari kebocoran seperti itu kita usahakan jangan sampai kehabisan anginnya gitu ya. Cukup oke juga untuk senapannya. Dan untuk di bagian pengisiannya ini sudah ada di sini juga. Untuk pengisian anginnya kita menggunakan jenis mini coupler. Jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan yang namanya cincin ya. Di sini sudah ada cincinnya. Cincin ini fungsinya supaya pas kita nembak laras itu tidak goyang, tidak ada getaran. Otomatis kalau tidak goyang, tidak ada getaran, dia akurasi bisa stabil gitu kawan. Jadi ini cukup kita recommended sama kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan ini bisa pilih senapan angin ini, tapi tergantung sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhannya nembaknya apa itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk kebutuhannya kalau nembaknya babi hutan dan lain sebagainya bisa pakai yang ini, bisa pakai yang jenis lain gitu kawan. Ntar kita bisa pilihkan, tinggal hubungi ke WA admin yang sudah tertera seperti itu ya. Dan untuk di ujung pucuk laras pun sudah dilengkapi dengan nempel perdam di sini. Ini bisa kita gunakan untuk memasang perdamnya. Jadi perdamnya bisa pasang di sini. Dan cukup oke sekali ya untuk senapannya. Siapa cepat dia dapat selagi stok masih ada. Jadi untuk cara pemesanan senapan angin ini bisa melalui COD dan juga lunas transfer. Tergantung yang diinginkan. Kalau inginnya kita
pakai lunas transfer pun juga bisa, kalau pakainya COD bayar di tempat pun juga bisa ya. COD kita bisa dengan ongkir yang agak lumayan murah, yaitu pakainya bukan JNT ya, tapi pos kargo gitu kawan. Jadi pakainya pos kargo itu lebih murah untuk pengiriman COD nya. Jadi wilayahnya mana langsung dihubungi ke WA admin saja untuk info pemesanan dan lain sebagainya, ke WA admin. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai ya, terima kasih juga. Dan demikian dulu untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.